STRP ini berlakunya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Di luar jam itu tidak berlaku. Berlakunya untuk tenaga kesehatan, aparat TNI Polri, dan tenaga orang yang kerja di perusahaan obat ya. Perusahaan obat. Untuk jam 10 malam sampai jam 6 pagi los. Tanpa menggunakan surat juga tidak apa. Itu penyekatan Pak ya? Penyekatan. Oke. Untuk malamnya los ya. Terima kasih Pak ya. Malamnya Dengan Bapak Sadi ya? Malamnya mau mondar-mandir silakan. Balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, di sini ada kabar benar adanya bahwa surat STRP ini tidak berlaku di jam-jam tertentu tentunya teman-teman ya. Jadi info ini gue dapat juga dari media Detik News ya. Jadi surat STRP yang diberikan Gojek kepada kita ini tidak berlaku di jam-jam tertentu gitu loh. Hanya berlaku di jam-jam tertentu saja. Maksud gue seperti itu ya. Jadi seperti apa beritanya ya, kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Jakarta, penyekatan PPKM darurat Jakarta kini dibuat dengan skema baru dengan membagi dua sesi. Penyekatan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan di sektor esensial dan kritikal. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sabodo Purnomo Yogu menekankan hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal yang boleh melintasi jalur penyekatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami mengimbau kepada teman-teman yang bergerak di sektor kritikal dan esensial. Silakan Anda bergerak dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang ya teman-teman ya. Kata Sambodo di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 14 bulan 7 2021. Berikut sesi penyekatan. Jadi ini adalah jam-jamnya penyekatan ya teman-teman ya. Pukul 06.00 sampai 10.00 WIB. Pada jam tersebut hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja yang boleh melintasi di titik penyekatan. Pukul 10.00 sampai 22.00 WIB, khusus pada jam-jam tersebut hanya tenaga kesehatan atau nakes, dokter, perawat, TNI, Polri, oksigen dan darurat yang boleh melintas di titik penyekatan. Pukul 22.00 sampai 06.00 WIB, penyekatan dibuka mengingat arus lalu lintas pada jam-jam tersebut sudah sepi. Sambodo mengatakan, skema penyekatan ini dibuat mengingat di atas pukul 10.00 WIB masih banyak pekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal yang warawiri di jalanan. Karena berdasarkan pengamatan PPKM darurat yang bergerak di atas jam 10.00 itu rata-rata adalah bukan kritikal dan esensial. Tutur Sambodo. Ya, daftar sektor esensial dan kritikal. Pekerja di sektor esensial dan kritikal masih diberi izin untuk melaksanakan work from office atau WFO. Meski tidak dengan kapasitas 100%, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian merevisi aturan pembatasan kegiatan di sektor tersebut. Hal ini pun dimuat dalam Inmendagri tentang perubahan kedua Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali yang berlaku sejak Jumat 9 Juli sampai 20 Juli 2021. Oke, berikutnya adalah daftar sektor esensial antara lain. Yang pertama, keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan atau dalam kurung yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer. Yang kedua, pasar modal atau dalam kurung yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan atau customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Yang keempat, perhotelan non penanganan karantina. Yang kelima, industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau dalam kurung PEB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri IOMKI. Oke, yang berikutnya adalah daftar sektor kritikal seperti yang pertama kesehatan, yang berikutnya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ketiga penanganan bencana, yang keempat energi,
Yang kelima, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. Yang berikutnya, makanan dan minuman serta penunjangannya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan. Yang berikutnya, pupuk dan petrokimia. Yang berikutnya, semen dan bahan bangunan. Yang berikutnya, objek vital nasional. Dan kemudian, proyek strategis nasional. Yang berikutnya, konstruksi infrastruktur publik. Yang berikutnya, utilitas dasar dan atau listrik, air, dan pengelolaan sampah. Jadi surat STRP ya, SPTR ini tidak berlaku di jam-jam tertentu gitu loh. Jadi tentunya pihak Gojek gimana nih tanggapannya, karena driver Gojek ini kan tidak tentu dapatnya di jam berapa, ngantarnya kemana, tujuannya kemana. Bisa jadi kita melewati akses penyekatan yang memang ada di beberapa tempat gitu loh. Jadi kalau memang kita tugasnya dari jam 6 sampai jam 10 pagi saja, terus siangnya gimana nih tanggapan pihak aplikator seperti ini? Dan tentunya kita harus dinas lagi atau kerja lagi di atas jam 10 sampai jam 10 pagi lagi. Kita ngalong berarti kan istilahnya gitu. Jadi akses dari jam 10 ke atas gitu loh, sampai dari jam 10 siang sampai jam 10 malam kita tidak bisa melintasi akses tertentu ini driver Gojek ini. Seperti apa nih tanggapan pihak aplikasi gitu loh. Oke, mungkin itu aja yang memang dapat gue sampaikan di sini kiranya. Semoga semuanya bisa berlalu ya dan bisa berakhir pandemi ini, karena ini sangat menyusahkan kita driver Gojek, ojek online dimanapun kalian berada. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.